Halo, jumpa lagi dalam channel saya. Ya, kali ini membahas lanjutan dari dasar-dasar program Adobe Illustrator ya atau AI. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tool-tool ya yang sering dipakai pada umumnya. Jadi tidak semua tool akan saya jelaskan karena tiap versi itu cenderung ada perubahan, ada update ya. Dan juga saya akan menjelaskan beberapa panel yang ada di sebelah kanan ini ya. Yang pertama kita buat new project dulu ya. Boleh kita kasih nama latihan, mungkin latihan kedua ya. Ukuran sini saya pakai A4 saja, orientasinya portrait, berdiri, dan landscape, warna RGB ya. Di sini 150 ppi aja cukup untuk latihan. Oke, kita klik Oke, ya sudah keluar seperti ini. Oke, pertama saya jelaskan tool-tool terlebih dahulu ya. Paling kiri yaitu selection tool atau V ya. Shortcutnya ini pada video yang sebelumnya sudah saya pakai juga gitu ya, karena ini sangat basic, sangat dasar ya. Ini untuk memilih ya, atau untuk untuk mengklik yang manapun gitu ya, tombol-tombol yang ada di area kerja ini atau workspace. Sebelah kanan ini ada direct selection tool ya. Ini fungsinya apa? Ini kalau kita sudah ada objeknya biasanya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan begitu nanti ada tool yang kita pakai yang berkaitan dengan ini ya. Lalu ada Magic Wand Tool bagi yang sudah pernah memakai Adobe Photoshop, ini sudah tidak asing ya. Ini untuk menseleksi area di mana yang warnanya itu warna ngeblok gitu ya. Sebelahnya ada Lasso Tool sama ada di Photoshop juga, ini untuk menseleksi gitu ya. Oke, selanjutnya ada Pen Tool. Nah, Pen Tool ini salah satu andalan dari AI ini ya. Jadi fungsinya di sini untuk menggambar ya. Yang paling atas satu shortcutnya P ya, Pen Tool. Jadi kita klik dulu sih di salah satu area ya, misalnya kan di sini klik. Ini sudah ada satu titik. Nah, kemudian kita buat lagi di sini. Nah, ini otomatis dia menyambung. Ya. Selama kita tidak mengklik apapun, ini otomatis dia menyambung. Oke, lalu sebelah sini, ini ada garis hijau ya. Ini fungsinya dia seperti garis bantu supaya presisi. Ya, ini ada yang ke kiri, ada yang ke atas juga. Ini saya klik, iya. Posisinya dia sejajar ya. Lalu terakhir saya kembalikan ke sini. Nah, ini sudah menjadi satu objek ya. Bisa kita klik ini. Nah, gitu ya. Bisa kita geser. Nah, fungsi yang direct selection tool ini seperti ini ya. Jadi kita bisa pilih salah satu titiknya. Ya. Lalu fungsinya apa? Ini bisa kita geser-geser. Nah, seperti itu ya. Ini saya undo. Nah, seperti itu. Ya, fungsi dari direct selection tool. Ya, berbeda dengan selection tool. Kalau selection tool ini dia seleksinya keseluruhan. Gitu ya. Tidak bisa per titik. Semakin banyak titik, ya nggak masalah. Bisa kita klik gitu ya. Lalu bisa juga nggak cuma satu titik yang dipilih. Misalnya 2 titik seperti ini ya. Ini tinggal kita geser. Nah, caranya bagaimana? Klik dulu salah satu titiknya. Lalu kita tahan Shift di keyboard. Ya, lalu kita klik. Nah, ini sudah terpilih 2 titik atau satu garis ini. Ya, tinggal kita mau geser-geser bisa gitu ya. Oke, saya kembali ke Pen Tool. Di sini ada Add Anchor, ada Delete ya.
Jadi bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Misalnya kita yang pilih, yang tambah, yang add, misal di sini, klik. Nah, ini sudah bertambah 1 titik, gitu ya. Terserah ini titiknya mau kita begini, geser misalnya, ya, atau dibentuk seperti ini, ya, sangat-sangat menarik, ya. Nah, kebalikannya dengan yang tadi tambah, ya, ini menghapus, delete. Kita klik, misalnya kita buang titik yang ini. Nah, kembali lagi menjadi 3 titik, gitu. Lalu yang paling bawah ada Convert Anchor Point Tool. Di sini fungsinya dia mengkonversi ya satu titik ya, satu sudut. Jadi misalkan yang titik ini, oke, saya zoom. Ini kan dia kaku gitu ya. Sudutnya sangat kaku. Ini kita klik, kita tarik. Nah, ini otomatis dia mengkonvert menjadi bentuk membulat gitu ya, atau elips, tidak kaku lagi. Ini bisa kita mainkan ya. Nah, kalau kita klik lagi dia kembali lagi siku lagi gitu ya. Oke. Ya, jadi bisa dimain-mainkan. Kita kembali lagi pakai direct selection tool. Ini bisa kita main-mainkan gitu ya. Oke, saya undo. Ya, itu dari pen tool ya. Oke, yang sebelahnya kita skip dulu. Di sini ada line segment tool. Ini fungsinya untuk membuat garis ya. Buat garis, parameternya ada di atas. Mau ketebalannya berapa poin ya. Ini defaultnya, standarnya yaitu 1 poin. Ini bisa kita tambahkan ya, semakin tebal. Lalu ini ada beberapa pilihan ya, bentuk-bentuknya. Jadi tidak hanya garis seperti biasa. Ya, ini juga ada pilihan-pilihannya, jadi macam-macam bentuknya ya. Saya kembalikan ke basic ya. Oke, itu tadi line ya. Lalu ada arc juga. Kalau arc ini ya membentuk lengkungan ya, cekungan, melengkung, garis melengkung gitu ya. Ada spiral ya, ada rektangular. Oke, sudah jadi seperti tabel gitu ya, kotak-kotak banyak. Lalu ada polar grid tool juga ya, seperti ini. Oke, ini saya geser ke bawah. Selanjutnya ya, ini ada bentuk-bentuk yang lain. Ada rectangle, rounded, ellipse, polygon, star, dan flare tool. Ya, ini seperti di Photoshop ada juga. Ya, ini warnanya bisa kita ganti. Ya, kita ke bagian swatches. Ya, nah, bisa kita ganti seperti ini. Ada rounded. Rounded nih pinggirannya melengkung ya, tidak tajam. Bisa kita ganti warnanya. Ada ellipse, kita ganti lagi. Ada polygon, ada bintang ya, star. Dan ada flare tool. Ya, jadi banyak sekali bentuk-bentuk yang sudah disediakan oleh AI ini.
tinggal bagaimana kita mengolahnya atau menggabungkannya ya. Oke, kita ke tab tool tadi yang kita skip ya, shortcutnya T ya, ini untuk membuat font tipografi gitu ya. Ya, di sini saya coba ketikkan sebuah kata gitu ya. Ini bisa kita ganti jenis fontnya di bagian sini, karakter ya. Ya, di sini tidak ada previewnya ya. Kelemahan dari AI tidak ada previewnya. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau mencari yang kita mau gitu ya? Ya paling kita pilih begini, lalu kita klik di keyboard ya, bawah dan atas gitu, kita cari. Ya. Sesuai jenis font yang kita mau. Untuk ukuran di sini ya. Warna bisa kita ganti juga ya. Nah, ada type on a pad tool. Ini kita mengetikkan di area yang ada bentuknya gitu ya, pad. Jadi misalkan di sini ya. Nah, ini misalnya kita ketikkan ya, ini hanya contoh ya. Fontnya bisa kita ganti, warnanya ya. Ya, seperti itu. Menarik ya. Bisa sangat membantu lah tool ini. Ya, ada vertikal juga bisa dicoba ya. Oke. Selanjutnya ke pen brush ya. Ya ini brush gitu ya. Warnanya saya pakai warna biru di sini. Iya, ini saya ganti dulu. Oke, saya undo. Oke, iya, ya, basic seperti ini. Bisa coba yang lain juga ya. Itu brush. Lalu sebelahnya ada pensil. Ya, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip saja. Tidak terlalu kentara perbedaannya. Selanjutnya ada block brush tool ya. Oke, saya kecilkan nih, terlalu tebal. Nah, jadi block brush tool ini dia otomatis menjadi lebih luas gitu ya bentuknya ya. Tadi dia akan menyesuaikan bentuknya menjadi lebih luas lah, lebih halus gitu ya. Tidak begitu kaku. Bedain dengan pen brush ya itu tadi. Kalau pen brush ini ya apa yang kita bentuk mentah gitu ya. Tidak jadi lebih halus atau lebih lembut lekukannya gitu. Ada selanjutnya ada penghapus eraser ya. Nah, ya penghapus lah. Gitu ya. Ada scissor, ini menggunting.
ya jarang sekali ya penggunaan dari scissor ini, dan knife juga. Orang yang ya sebagian besar orang memakai eraser tool. Saja ada rotate tool, ya ini untuk memutar. Oke, mungkin pakai contoh ini saja. Nah, ya seperti itu, diputar-putar. Kalau reflect dia akan merefleksikan gitu ya, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. Nah, seperti itu ya. Ada scale tool, share tool, reset tool ya. Scale tool ini untuk memperbesar, memperkecil ya, distorsi atau tidak, supaya tidak distorsi, tahan shift ya di keyboard. Shear tool ya seperti ini, jadi miring-miring gitu ya. Reset tool ya ini jarang pakai juga ya. Oke, selanjutnya ini yang menarik juga, saya ke warp tool ya. Jadi ini toolnya bagi yang menggunakan Photoshop mungkin sudah tidak asing gitu ya. Ya, kita coba ini, saya kecilkan. Iya, seperti itu ya. Jadi bisa kita tarik-tarik. Ada twill, set. Nah, jadi seperti itu. Ada pucker tool, ya, jadi seperti itu. Ada blot tool, ya. Jadi mengembung gitu ya, seperti membengkak. Scallop, ya, jadi bentuknya seperti ini. Crystallize, ya, mirip scallop juga. Dan ada wrinkle, ya, wrinkle. Ada free transform tool, ya. Ini fungsinya kalau kita mau memperbesar, memperkecil, ya, pakai ini, atau bisa juga transform ini ya, bisa juga. Oke, ya ini perspektif grid tool. Jadi tool ini membantu kalau kita mau buat bidang perspektif gitu ya, seolah 3 dimensi. Jadi ini ada panduannya. Ini bisa kita sesuaikan lagi, ya, mau sedalam apa kedalamannya, ya. Ini kalau sudah, tinggal kita close. Oke, ada gradient tool ya, gradient tool untuk buat gradasi. Misalkan saya pilih dulu objek ini, langsung kita buat, kita pilih warna ini
ya. Nah, ini sudah ada garisnya. Nah, disinilah parameternya yang bisa kita ubah gitu ya. Bisa linear, bisa radial, warnanya pun bisa kita ubah. Ya, tinggal kita tarik. Nah, seperti itu. Ya, gradasi seperti itu. Oke, ada eyedropper tool. Ini di Photoshop ada juga, di pad ya. Kita ambil warna, nah seperti itu. Tinggal warna yang apa yang mau kita mau ya. Lalu ada hand tool ya. Cuma geser-geser area kerja kita. Bisa juga tahan spacebar di keyboard ya. Lalu kita klik. Lalu ada zoom ya. Kalau klik kiri dia langsung akan zoom ya. Zoom in. Bagaimana untuk memperbesarnya? Tahan alt ya di keyboard. Nah, seperti itu. Ini zoom out. Iya. Selanjutnya kita ke Pathfinder dulu ya. Di sini Pathfinder yaitu tool untuk membantu ya bagaimana kita memodifikasi objek gitu ya. Bagi yang pernah memakai CorelDRAW, ya fungsi ini ada kemiripan, kesamaan ya. Oke, yang pertama bagaimana misalnya kita mau menggabungkan dua bentuk menjadi satu ya. Saya ambil contoh bentuk elipsi ini dengan bentuk ini. Ini saya timpa begini ya. Lalu kita seleksi dua-duanya. Lalu kita pilih yang paling kiri ini, unite ya. Klik. Nah, ini sudah menjadi satu objek baru ya. Sudah jadi satu kesatuan. Oke, saya undo ya. Kembalikan menjadi dua objek yang berbeda ya. Oke, masih dalam posisi seperti ini. Kita coba yang sebelahnya minus front. Apa itu minus front? Kita coba klik. Nah, jadi objek yang ada di depannya itu dia akan memotong bagian yang objek yang di belakangnya. Ya, seperti itu. Lalu sebelahnya ya intersect. Apa intersect? Jadi ini yang akan diambil yaitu yang perpotongannya ya. Kalau kita lihat perpotongannya yang ini ya. Kita klik. Nah, yang diambil hanya yang saling memotong gitu ya. Saling mengiris. Oke, selanjutnya exclude. Nah, kalau exclude ini dia menjadi satu, tapi bagian yang teriris itu akan terbuang. Itu ya. Exclude. Itu tadi yang pilihan shape ya. Selanjutnya ada bagian-bagian Pathfinder. Pertama ada divide ya. Oke, kita ungroup. Nah, jadi menjadi 3 bagian gitu ya kalau divide. Tapi sebelumnya tadi ya dia menjadi satu grup gitu ya. Makanya saya harus ungroup dulu baru bisa dipecah-pecah seperti ini ya. Itulah divide ya. Selanjutnya ada trim ya. Ungroup lagi. Nah, seperti itu. Depan memotong ya. Jadi ya, hampir sama dengan yang minus front, hanya saja yang bagian ini tidak terbuang. Gitu. Oke, selanjutnya merge. Iya, kita ungroup. Ya, hampir mirip lah seperti yang tadi ya.
Oke, to merge, ada crop. Ya, crop hampir sama dengan exclude ya. Outline, ya, tinggal outline-nya saja. Kita ungroup. Iya. Nah, seperti itu ya. Diambil outline-nya saja. Lalu terakhir ada minus back. Ya, kebaikan dengan minus front. Ya, yang diambil hanya bagian depannya saja. Oke, untuk warna ya. Untuk warna bagian color ini paletnya ya. Bisa kita langsung pilih saja seperti itu. Ada color guide ya di sini. Jadi warna-warna yang kiranya ya ini ada pilihannya harmoni, kontras, komplementari ya. Jadi ini sangat membantu. Ya memang harus mengerti dulu pemahaman mengenai teori warna ya. Brush tadi sama, ada simbol ya. Simbol ini juga bisa ditambah gitu ya. Ada banyak pilihannya, bisa dicoba. Oke, stroke. Stroke ini bagian outline ya. Jadi misalkan saya stroke-nya kasih warna merah ya. Nah, sama sih di sini dengan yang di sini ya. Nah, ya besarnya stroke. Nah, di sini appearance ini detailnya dari sebuah objek gitu ya. Stroke-nya pakai apa tidak ya. Di sini tidak pakai, jadi dia silang. Fill-nya warna apa, opacity, mungkin ada efek lain bisa kita tambahkan juga gitu ya. Di sini detail dari sebuah objek. Tadi sudah gradient, ada transparansi ya. Iya, seperti ini ya. Mau berapa persen transparannya? Ya hampir mirip dengan opacity juga lah. Ya. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang layer ya. Tentang layer, ini biar enak kita buang dulu semua. Ya, yang pertama pasti begitu kita buat ada layer 1 ya. Namanya layer itu kan lapis ya, lapisan-lapisan seperti wafer gitu. Bisa berlapis-lapis, bisa puluhan ratusan layer ya, tapi usahakan sih tidak perlu banyak layer lah ya. Ini saya buat layer lagi, maka ada layer 2 ya. Misalkan saya kasih contoh, ini saya ganti namanya menjadi background ya. Lalu di sini saya isikan teks gitu ya. Oke, untuk background mungkin kita kasih background ya. Kita kasih warna. Iya. Ya ini contoh lah ya. Misalnya backgroundnya seperti ini. Ya. Nah, untuk teks dia posisinya ada di atas background. Ya. Jadi misalkan iya. Nah. Ya. Jadi prinsipnya si background ini ada di bawah atau di belakang dari
layer text ya. Kalau saya balikan ya, karena ini transparan backgroundnya, gradasi, jadi tulisan teksnya masih ada. Tapi kalau si backgroundnya saya kasih warna blok ya, nah akan tertutup. Coba saya balikan lagi ya, background posisinya ada di belakang ini ya. Kalau diperhatikan juga si warna dari kotaknya ya, type tool atau shape itu dia warnanya cenderung mengikuti warna dari si layer. Ini warna merah ya. Kalau bagian background dia biru, garisnya juga akan biru ya. Jadi itu prinsip dari layer. Bisa dibuka juga ya. Jadi di dalamnya ada komponen apa ya. Misalnya background ini kan ada dua komponen. Komponen pad ini ya, gradasi. Lalu juga ada yang warna merah ini ya, kotak ini. Bisa kita kunci juga ya. Misalkan saya kunci yang teks ya, maka tidak akan bisa dipilih. Jangan lupa untuk di save, file, save as, ya. Namanya apa? Kalau sudah diklik save. Bisa juga kita ekspor, ya. Mau jadi bentuk apa? Formatnya JPEG, TIFF, ya. Pastikan kita diklik use artboard. Kalau artboard itu jadi yang ini ya, begitu project kita awal buat, bukan apa A4 ya A4. Andai kata misalnya ini objeknya ada lebih gitu kan di luar A4 ini, kalau kita tadi centang use artboard, maka yang bagian ini tidak akan ikut diekspor menjadi sebuah image gitu ya, hanya bagian yang dalam sini saja. Oke, saya rasa untuk video tutorial kali ini cukup ya. Coba dilatih lagi, dipraktekkan, karena kalau tidak dilatih itu kita bisa lupa gitu ya. Apalagi yang baru-baru belajar, harus sering dilatih ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya channel ini. Sampai jumpa lagi pada konten yang lainnya. Terima kasih.